Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Fatia dari Badan Aspirasi DPM 2021. Selamat datang teman-teman di Ngopi Ngobrolin Aspirasi ya teman-teman. Sesuai dengan tema yang kita sudah bagikan, yaitu suka duka sidang online. Di sini teman-teman kita memiliki narasumber yang super kece nih teman-teman. Ada Kak Desti Mustikarini dan ada Kak Yudianto. Kak boleh perkenalkan diri dulu Kak. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Desti dulu boleh. Oke, perkenalkan nama saya Desti Mustikarini dari mahasiswa akuntansi 2017. Kemarin baru lulus sidang bulan Agustus. Mungkin gitu aja kali ya. Boleh Kak Yudianto. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama aku Idianto, biasa dipanggil Iduy. Alhamdulillah aku udah lulus dari MPTI angkatan 2017. Kemarin sidang di bulan April dan alhamdulillah udah wisuda juga kemarin di periode Agustus. Jadi nanti panggilnya Iduy aja ya. Oke, baik Kak Idoy. Terima kasih Kak Desti dan Kak Idoy ini mau untuk sharing sama kita-kita nih di ngopi kali ini. Teman-teman boleh kok ngirim pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Desti atau Kak Idoy ini teman-teman. Bisa dikirim di kolom chat ya teman-teman. Oke, kita langsung aja nih Kak ke pertanyaannya nih Kak, biar nggak lama-lama juga waktunya Kak. Kakak bisa ceritain nggak Kak, gimana sih pengalaman Kakak dan persiapan Kakak waktu ngejalanin sidang skripsi online kemarin nih Kak? Dari Kak Idi dulu boleh? Boleh. Buat persiapan ya, persiapan sidang. Oke, mungkin karena aku kemarin tuh sidang itu di bulan April ya. Jadi itu juga bertepatan sama bulan puasa juga tuh kemarin waktu sidang online kemarin dan sebenarnya ada drama juga kemarin tuh aku sidang itu di tanggal 9 April harusnya. 9 April itu aku sidang, cuman H-2 itu di reschedule jadwalnya. Jadi tanggal 16 April kalau nggak salah, tanggal 16 April di reschedule juga jadwalnya. Jadi serba dadakan, nggak dadakan sih tapi diganti gitu kan jadwalnya. Terus hari Jumat kebetulan itu tanggal 16 April dapat jamnya di setengah 11 dan persiapannya jujur sih jadi kalau online kayak gini ya, kalau dari aku sendiri jadi kayak lebih lebih santai sebenarnya kalau online. Kenapa? Karena kalau yang aku dengar ya kalau sidang offline tuh lebih nervousnya lebih dapet karena langsung ketemu sama penguji kan. Cuman kalau online ini agak lebih santai dan sebenarnya itu bisa jadi apa ya? Jadi bumerang juga sih buat kitanya karena lebih santai. Tapi jujur ya enak sih kalau kalau online gitu kan. Karena di rumah juga nggak terlalu tegang lah bisa dibilang ketimbang offline kan. Terus waktunya itu kemarin setengah 11 sidang itu dan dikasih tahu durasinya 1 jam buat sidang online itu dan kayak kepepet waktu Jumatan juga jadi ya alhamdulillah sih lancar untuk sidangnya dan persiapannya juga alhamdulillah santai juga dan ya lancar sih kalau aku kemarin alhamdulillah. Cuman dramanya aja itu diganti jadwal dan penguji juga sebenarnya aku diganti penguji duanya sih. Penguji duanya itu dikabarinnya juga sama H-2. Aku baru dikabarin ganti lagi pengujinya untuk penguji dua ya. Paling itu sih kalau aku kemarin sidangnya. Kak itu pengalaman dari Kak Ido ya. Gimana nih kalau dari Kak Desti sendiri nih Kak pengalamannya Kak sidang online kemarin? Kalau aku sendiri pengalaman sidang online-nya tuh persiapannya ya ini tuh ditanyainnya kan. Kalau persiapannya ya sama yang dibilang sama Bang Idui tadi, ya lebih santai karena online kan. Jadi itu tuh di rumah. Terus ada orang tua yang temenin. Habis itu nervousnya juga jauh lebih berkurang daripada offline karena nggak ketemu dosen penguji maupun dosen pembimbing secara langsung kan. Jadi bisa dibilang itu tuh mengurangi rasa nervous kita. Terus eee, santainya itu jangan kelewat santai, nanti takutnya kita kurang mendalami materi yang kita bawakan, jadi nanti kita gelagapan nggak bisa jawab apa yang ditanyain sama penguji. Gitu aja sih persiapannya tuh,
Ya, jadi kalau bisa dibilang persiapannya alhamdulillah lancar sampai dengan pelaksanaannya juga lancar sih kalau aku. Oh, berarti dari Kak Ide sama Kak Desti ini sama-sama untuk sidang skripsi kemarin walaupun online tapi tetap lancar ya Kak ya. Eh, menurut Kakak walaupun lancar secara garis besar, ada nggak sih kendala selama sidang online kemarin? Kalau dari Kak Ide kan tadi ada dibilang ini yang ganti jadwal tiba-tiba nih Kak. Kalau menurut Kakak ada kendala lain nggak Kak selain hal itu gitu? Dari Kak Ide dulu boleh. Kalau kendala lain sih, kalau dari aku kemarin ya, nggak ada sih sebenarnya kalau kendala. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya itu juga ganti penguji, ganti jadwal pun masih bisa masih bisa teratasi lah. Dan pas hari sidang pun alhamdulillah untuk koneksi segala macam persiapan lancar sih sebenarnya. Cuman kendala tuh kemarin kalau nggak salah dari pengujinya sendiri malah kayak eh, udah share screen nih, aku kan udah share screen, udah lagi ngejelasin lah, lagi ngejelasin presentasinya, tiba-tiba diberhentiin sama pengujinya. Dibilang share screen yang aku udah liatin di layar tuh nggak muncul kata dia, padahal udah muncul kan. Nah itu agak sedikit panik sih karena diberhentiin tiba-tiba kan, dikirain ada yang salah atau apa, ternyata koneksinya dari atau device dari pengujinya itu yang mungkin agak error ya. Jadi agak sedikit panik juga sebenarnya di situ. Waktunya mana 15 menit kan untuk presentasi, tapi alhamdulillah sih untuk kendala lain bisa teratasi sih kalau aku kemarin gitu. Oke, berarti udah bisa teratasi ya Kak, walaupun ada kendala sedikit di jaringan atau di share screen itu pasti semua teman-teman juga pasti merasakan. Kalau dari Kak Desti sendiri gimana nih Kak kendala-kendalanya Kak? Alhamdulillah kalau kendala kayak misalnya kayak yang dialamin Bang Ido tadi nggak saya alamin. Jadi kayak mulai dari jaringan, mulai dari device itu lancar. Alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah ya Kak, berarti dari Kak Desti ini kendalanya lebih dibilang tidak ada sama sekali ya Kak. Kalau menurut Kakak, ketika bimbingan skripsi, gimana sih Kak, apa namanya tuh, cara ngejalanin Kakak pas ngerjain skripsi kemarin ini Kak? Tips dari Kakaknya gimana nih Kak? Soalnya kan online nih Kak, kita nggak ketemu apa-apa, kita juga secara online. Gimana nih Kak menurut Kakak? Dari Kak Idi boleh duluan? Oh, oke, boleh boleh. Uh, untuk bimbingan ya tadi ya kendalanya atau caranya juga gitu ya. Uh, Kalau aku kemarin bimbingan, alhamdulillah ya, karena pembimbing aku juga sekaligus dosen wali juga, jadi komunikasi alhamdulillah lancar. Dan dari pembimbing aku tuh Bu Erni, namanya Bu Erni Martini, itu dia selalu ngasih jadwalnya. Emang alhamdulillahnya dikasih pembimbing yang emang apa ya, terjadwal banget. Jadi kalau aku kemarin tuh memang nggak tetap muka online kayak gini lah bimbingannya, tapi beliau tuh ngasih tugas tiap minggu itu harus ada progres. Di hari Senin itu harus sudah ngumpulin draft yang kita kerjain, terus sama beliau tuh dikasih feedback di hari Rabunya. Dan itu tiap minggu kayak gitu. Jadi nggak ada kendala untuk apa ya, untuk komunikasi. Alhamdulillah dari beliaunya pun support banget. Dan satu lagi yang bikin enaknya, kita free time banget, mau ngechat jam 12 malam, jam 1, bahkan ini tengah malam lah kasarnya, di luar jam kerja itu nggak apa-apa banget sama Bu Erni itu. Cuman dibalesnya sama ibunya kadang paginya, atau kadang kalau misalkan ibunya masih on, dia langsung bales. Jadi alhamdulillah support banget dari Bu Erni-nya sih gitu. Kalau dari aku ya kemarin selama bimbingan, kalau dramanya pasti ada, cuman untuk komunikasinya alhamdulillah lancar sih kalau dari pembimbingan sendiri gitu. Oke, kalau dari Kak Desti sendiri gimana nih Kak pas bimbingan kemarin Kak? Kalau aku itu bimbingan, alhamdulillah dapat dosen pembimbing yang baik juga, namanya Bu Faya Juliana Dilak. Nah, kalau Bu Faya itu tipikalnya kan kalau
kalau Bang Idui kan itu dosen pengujinya free time, bisa dihubungin kapan aja. Nah, kalau Bu Faya itu kan mungkin ada kesibukan di luar dari ngebimbing kan, mungkin ada yang ngajarnya dia atau kegiatan di luarnya dia, jadi dia kalau di chat itu agak slow respon, tapi kalau misalnya dia buka daftar bimbingan, kayak kan kalau kami itu bimbingannya kalau sama beliau itu kayak gini juga pakai Google Meet, jadi satu persatu gitu. Nah, jadi kalau pas kita daftar bimbingan, kita mau tanya apapun selama apapun jam bimbingan kita itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita nih ada urgent mau chat dia, kadang kalau beliaunya tidak online, kemungkinan akan dibalasnya beberapa jam kemudian. Itu menurut saya wajar ya, karena ya itu tadi kegiatan dosen kan beraneka ragam, jadi kita nggak bisa menyalahkan itu. Jadi ya kalau mau masalah kita cepat teratasi, kalau sama beliau ya kita ikut jadwal bimbingannya, jadi ya bisa teratasi dan kita tahu gimana solusinya. Kalau aku sih gitu kemarin. Oke, berarti dari Kak Idoi sama Kak Desti sendiri, karena dosen pembimbingnya juga baik, juga responnya bagus, terus juga itu terstruktur ya Kak. Jadi bimbingan kemarin bisa dibilang bagus-bagus aja, lancar-lancar aja berarti gitu ya Kak. Menurut Kakak nih ada tips dan trik nggak Kak bagi kami nih angkatan 2018, 2019, 2020 biar nggak nervous atau tremor gitu Kak ceritanya waktu ngelakuin sidang online gitu Kak. Ada tips nggak Kak dari Kak Idu ini, boleh duluan? Oh, boleh. Nggak Kak Desti dulu gitu? Biar gantian aja. Boleh Kak Desti dulu nih, boleh. Tipsnya supaya nggak deg-degan atau tremor gitu ya. Kalau aku pribadi sih banyak-banyak latihan presentasi materi kita sendiri ya kan. Kalau aku itu waktunya presentasinya itu 10 menit. Nah, aku kebagian dosen penguji yang katanya kalau bisa kamu itu harus selesai presentasi 10 menit. Jadi aku usaha gimana caranya kalau aku tuh bisa nyelesain presentasiku itu sebelum 10 menit. Nah, itu aku latih setiap setiap hari sih, nggak yang setiap jam atau gimana, setiap hari gitu kan, supaya lebih lebih pas gitu waktunya. Soalnya ada yang bilang gini ke aku kemarin tuh, soalnya kalau misalnya sama penguji ini tuh kalau misalnya kamu lebih dari 10 menit nanti bakal kamu di stop loh, nanti siapa tahu kan kalau di stop tiba-tiba kan jadi bikin ngeblank atau gimana gitu. Jadi ya aku usahanya gitu, latihan terus dalami lagi apa yang kalian teliti, apa yang kalian tulis, itu sih kalau aku. Sama minta restu kedua orang tua supaya dilancarkan gitu. Oke, berarti kita harus banyak-banyak latihan sama minta restu orang tua lebih tepatnya ya Kak ya. Kalau dari Kak Idui sendiri ini apa nih Kak tips dan triksnya nih Kak supaya nggak tremor Kak? Oke, kalau dari aku mungkin ini pengalaman sidang online aja ya, karena nggak tahu nih kalian angkatan 18, 19, 20 mungkin offline kali ya, nggak akan ngalamin online karena ya mudah-mudahan udah agak menurun COVID-nya dan bisa kalian masuk kuliah juga. Nah, kalau aku kemarin berbanding terbalik sih sama Kak Desti tadi yang udah disampaikan. Jujur aku PPT aja kan karena sidang diundur tuh, jadi seminggu diundur. Aku baru buat, ini sebenarnya jangan dicontoh ya, karena beda-beda tiap orang. Aku baru ngerjain H-1 PPT, latihan sama sekali bisa dibilang enggak. Terus ya kayak serba dadakan gitulah karena terlalu santai mungkin ya buat nyiapin persiapan sidangnya. Dan itu benar-benar bahkan hamil beberapa jam mungkin ya aku buat PPT-nya tuh. Jadi ya udahlah gitu. Itu udah pasrahin aja karena kalau aku kemarin kayak udah capek sebenarnya kan buat nyelesain skripsi ini, tinggal sedikit lagi padahal kan tinggal sidang, tapi aku persiapan kayak ya udahlah seadanya gitu. Tapi alhamdulillah pas presentasinya lancar. Dan sebenarnya kalau untuk tips dan triknya itu semua orang pasti sih bakal ngalamin kayak tremor, kayak ngalamin ya nervous lah kayak gitu, pasti sih itu. Cuman
gimana caranya itu dibalikin lagi ke diri kalian masing-masing sih sebenarnya untuk tenanginnya gimana. Kalau aku dikasih masukan sebenarnya sama temen, udah H-1 itu nggak usah buka sama sekali tentang skripsi, nggak usah sama sekali dibuka lagi, nanti lupa katanya. Tapi aku malah ngerjain hamil beberapa jam malah si PPT-nya. Tapi karena sebelumnya mungkin ya, karena draftnya alhamdulillah aku pahamin bagian-bagian mananya yang aku kira-kira bakal ditanya yang mana aja, aku persiapin juga. Tapi pas PPT-nya, persiapan sidang dan segala macam, ya udah kasarnya gimana nanti aja deh gitu. Dan ya alhamdulillah lancar. Dan ya tadi ya, terpenting juga minta restu orang tua juga penting banget itu buat kita tenang juga sih, gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti Kak Idu ini tipikal orang yang santai gitu ya Kak ya. Berarti walaupun santai nih teman-teman, Kak Idunya nih udah mempersiapkan dari kemarin-kemarin nih apa aja pertanyaan-pertanyaannya nih udah tahu berarti Kak ya, bukan santai yang bodo amat gitu. Berarti kalau misalnya kita sebagai orang yang bodo amat juga nanti pas skripsi udah tremor, ntar lupa semuanya. Jadi teman-teman diusahakan untuk mempersiapkan. Dan kayaknya tips dari temennya Kak Idi tadi bagus nih. Yang 1 hari itu nggak boleh ingat tentang skripsi dulu, biar apa yang ingat tuh biar nggak nervous, karena biasanya kalau nervous itu kita suka lupa gitu ya Kak ya. Teman-teman ini boleh nih ngasih pertanyaan nih teman-teman, bisa kirim ke kolom chat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan setelahnya ini ya teman-teman ya. Nah ini Kak, ada pertanyaan menarik nih Kak. Menurut Kakak, perlu nggak sih ini kayak standing banner gitu Kak? Waktu sidang skripsi online kemarin ini kan kayak ada teman-teman yang mau ngerayain pakai standing banner gitu Kak. Kalau sekarang ini kan lagi ngetren gitu Kak, standing banner. Itu menurut Kakak mesti atau harus nggak sih Kak? Dari Kak Desti nih boleh nih. Standing banner, itu tuh opsional sih kalau menurut saya. Kalaupun mau, itu kan berarti bentuk kayak self reward dia sama mungkin sama teman-temannya di circle-nya gitu kan, supaya merayakan, oh aku udah sampai di titik ini, aku udah hebat, udah berjuang sampai bisa lulus skripsi gitu. Kalau menurut aku nggak apa-apa sih, karena itu wujud rasa gimana ya, senangnya mereka. Jadi kalaupun mau bikin ya silahkan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Tapi itu balik lagi ke diri masing-masing sih kalau kata aku. Oke, kalau menurut Kak Idi ini gimana nih Kak? Kalau menurut aku sama sih, itu tergantung dari kaliannya lagi. Tapi kayak udah kayak udah budaya nggak sih atau kebiasaan nggak sih kayak bikin selempang juga, terus ex banner kayak gitu juga buat yang udah ngerain sidang kan, karena bener tadi apresiasi lah buat kita yang udah bertahan buat jalanin skripsi yang emang full dengan dramanya. Pas begitu kita udah beres dinyatakan lulus pas sidang skripsi ya, itu emang lega banget dan butuh happy lah kasarnya, beres nih gitu, udah lepas dari skripsi, udah enak nih, udah sidang gitu sih. Kalau aku boleh-boleh aja sih itu, malah kalau menurut aku sendiri ya kayak tiap orang baik lagi ya, reward ke dirinya sendiri gimana atau sama teman-temannya gimana, itu balik lagi sih. Kalau mau bikin, kalau nggak juga nggak apa-apa, mau bikin sendiri juga nggak apa-apa sebenarnya kan, buat apresiasi diri sendiri gitu sih kalau dari aku buat ini. Oke, jadi standing banner ini bisa dibilang self reward ya buat diri kita sendiri, karena sebagai bentuk penghargaan nih, kayak kita udah menyelesaikan skripsi yang kata orang sulit gitu ya Kak ya. Di sidang skripsi online kemarin ini menurut Kakak dosen pengujinya tuh gimana sih Kak? Kayak apakah yang tipikal yang banyak bertanya gitu Kak? Karena orang-orang pada mikiran karena sidangnya online, jadi kayak menurut mereka itu dosennya itu kayak lebih bisa nyerang kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit-sulit nih Kak. Jadi menurut Kakak gimana nih Kak, dari pengalaman Kakak yang kemarin-kemarin dosen pengujinya tipikalnya gimana nih Kak? Dari Kak Idi boleh? Oke, boleh. Kalau dari aku ya nanggepin kayak gitu, sebenarnya itu tergantung kitanya sih. Kalau kita kelihatan
gugup misalkan atau panik kelihatan kitanya, itu malah jadi celah sebenarnya sama dosen penguji buat kasarnya ya, buat nyerang kita, buat ngasih pertanyaan-pertanyaan yang memang sedikit menjebak dalam tanda kutip, yang bikin kita aduh apa nih jawabannya, atau emang ada ya gitu kan, perasaan kemarin nggak ada deh atau gimana gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke kitanya, buat pas presentasinya, buat cara kita ngejawabnya, pasti ada aja sebenarnya dari dosen penguji itu yang mengulik kesalahan sebenarnya, mencari celah buat nanya ke kita. Sebenarnya itu salah satu bentuk paham nggak sih kamu buat skripsinya dari dosen pengujinya tuh. Kalau misalkan kamu paham ya ya udah tinggal jawab. Dan alhamdulillah kemarin kalau aku dari penguji 2 itu cuman ngasih 3 atau 5 pertanyaan. Setelah itu nggak nanya lagi, sisanya kurang lebih setengah jam lah, itu sama penguji 1. Dan emang bener sih kalau penguji 1 kemarin aku dari mulai judul sampai ke bagian kesimpulan itu dikoreksi, maksudnya ditanya sama dia gitu, di pemahaman kita paham nggak nih mulai dari judul sampai akhir ya kalau aku kemarin. Dan bisa dibilang kalau penguji 1 tuh kalau aku kemarin kayak untuk nanya atau nyerang itu nggak ada sih sebenarnya. Dan bahkan kalau aku inget-inget tuh beliau cuma nanya 1 pertanyaan yang memang nggak bisa aku jawab lah kasarnya, karena itu emang pengetahuan kan. Dan itu mungkin kurangnya aku untuk baca lagi si pemahaman tentang si deskripsinya. Jadi dari dosen penguji 1-nya kemarin alhamdulillah sih nggak ada yang sampai nyerang banget ya. Jadi itu baik lagi, kalau kita paham, kalau kita bisa menguasai materinya, dosen penguji pun mencari kesalahan atau mencari celah pun kayaknya nggak akan nemu deh kalau misalkan kita benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Itu sih kalau aku. Oke, kalau dari Kak Desti sendiri nih gimana nih Kak? Apakah waktu kemarin dosen penguji Kakak tuh nanya soal-soal yang sulit sampai bikin takut gitu nggak sih Kak? Atau gimana Kak? Sebenarnya kurang lebih sama ya, sama yang dibilang sama Bang Idui tadi kan. Kalau aku dari dosen penguji kedua itu pertanyaannya juga 3 apa 4 gitu. Nah, setelah itu beliau juga nggak ada bertanya-tanya lagi. Yang lebih banyak itu dari dosen penguji 1. Beliau tuh lebih kayak menekankan gini loh, mereka nge-cross-check apakah benar, kita tuh ngerti apa yang kita tulis. Kayak misalnya aku ditanya, tentang, "Kenapa sih kamu milih topik ini?" Pokoknya gitu-gitulah. Terus ada salah satu pertanyaan yang, eee, mungkin terlewat aku pelajari atau, lupa tidak didalami secara lebih dalam sama aku kan, jadi kayak agak gugup satu pertanyaan itu. Jadi, eee, ya aku coba cari lagi di mana itu pertanyaan yang sedang dibahas sama dosen penguji itu tadi, dan alhamdulillahnya beliau enggak yang mencecar sampai nggak bisa jawab gitu loh. Jadi kayak kalaupun saya nggak bisa jawab, beliau itu akan ngasih clue-clue sampai aku bisa jawab gitu loh. Jadi sebenarnya kalaupun kalian paham tentang apa yang kalian tulis, mereka itu nggak bakal nanya-nanya yang sampai, nanya bertubi-tubi sampai kita yang nggak bisa jawab banget itu nggak. Malahan kalaupun misalnya ketemu sama dosen penguji itu tuh mereka tuh kalau misalnya kita nggak tahu, malah dikasih clue gitu loh. Kayak misalnya nih, kita mulai diam, mereka tuh, kita bisa mengulang pertanyaannya lagi, nanti tuh, si dosen pengujinya itu ngasih clue-nya. Nah, nanti dari clue itu kita teringat lagi tuh, di mana sih kita nulis ini. Nah, nanti bisa kok kejawab. Gitu aja sih mungkin. Soalnya kan skripsi ini tuh kita yang nulis, otomatis tuh kita yang lebih tahu daripada penguji. Sebenarnya sih itu sih kuncinya. Jadi nggak usah takut sama penguji kalau kata aku sih. Oke, berarti teman-teman kita semua nggak perlu keriset oleh mindset dosen penguji itu kejam, dosen penguji itu memberikan pertanyaan-pertanyaan sulit. Karena menurut dari kata Kak Idui tadi sama Kak Desti, dosen pengujinya itu bakal ngasih pertanyaan ke kita. Jadi kita harus pede sama
apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Karena skripsi itu sendiri kan kita yang membuat, jadi kita lebih tahu dengan skripsi kita itu sendiri. Dan kata Kak Desti tadi, dosen pengujinya itu juga bakal ngasih clue nih, biar kita bisa menjawab pertanyaannya jika dirasa sulit gitu ya Kak ya. Nah, menurut Kakak nih, ada nggak sih saat pengalaman skripsi kemarin hal-hal kecil yang harus diperhatikan sebelum sidang skripsi gitu, biar nanti sidangnya lancar gitu. Misalnya kayak pakaian atau hal-hal kecil lainnya gitu. Dari Kak Desti dulu boleh Kak? Hal-hal kecil yang harus diperhatikan. Mungkin kalau dress code kan itu sudah ada ketentuannya ya di panduan tugas akhir itu, kalau misalnya cewek harus pakai ini, cowok harus pakai itu, mungkin itu harus diperhatikan. Tapi kan kalau hal-hal kecil itu mungkin itu kayak share screen PPT kita itu tuh muncul apa enggak di Google Meet, tapi nanti itu tuh biasanya dicek kok sama pihak LAA-nya. Jadi nanti sebelum sidang dimulai nanti dicek tuh, kita disuruh share screen muncul enggak di tampilannya, terus disuruh gerakin slide pertama, slide kedua gitu, kayak di cross check. Mungkin itu aja sih kalau hal-hal kecil ya, yang biasanya kita remehkan, tapi ternyata itu tuh penting gitu. Kalau aku sih, itu sih. Kalau dari Kak Idu sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku, buat hal-hal kecil ya, persiapan sidang, sebenarnya kurang lebih sama ya, cuman yang paling harus kita terapin bahkan dari awal sidang sampai akhir sidang, itu jangan lupa senyum sih. Itu penting banget, jangan lupa senyum. Kamu nggak tahu jawabannya, senyum aja dulu gitu. Apapun yang ditanya sama penguji, mau kita gimana, itu kita harus senyum, kita harus ya seolah-olah kayak ya udah sidang skripsi itu ya udah nggak ada apa-apanya kok. Yang penting kita senyum, itu hal kecil yang emang berefek banget sih menurut aku. Jangan lupa senyum, dan sisanya mungkin ya kayak persiapan buat notes kali ya, kalau misalkan lagi sidang, kalau misalkan sempat kalian nyiapin buatlah gitu. Cuman kalau dari aku pribadi, buat hal kecil yang jangan sampai terlupakan itu tadi ya, senyum itu penting banget. Kamu nggak bisa jawab, senyum dulu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kesannya, senyum aja dulu gitu. Ntar pasti, oh ya udah, berarti kamu nggak tahu ya. Misalkan ditanya gitu kan sama pengujinya, ya udah senyum aja dulu, terus bilang minta maaf ya atau ngapain, itu kuncinya sih kalau menurut aku ya. Dari aku gitu sih, Fatia gitu. Oke, berarti dari Kak Ide sama Kak Desti ini sama ya, hal-hal kecil yang diperhatikannya, tapi ada tambahan dari Kak Ide nih, kita harus selalu senyum. Karena dengan kita senyum, suasana jadi happy dan kita juga nggak memikirkan sesuatu yang sulit. Jadi kita tetap lancar menjalankan skripsi walaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab gitu ya Kak. Dengan senyum juga mungkin dosennya juga lihat kita senyum nih, senang dia. Jadi kayak dia juga lebih lembut dan lebih baik kepada kita gitu ya Kak ya. Oke, kalau Kakak ada ini nggak sih Kak, kayak ritual atau kewajiban yang apa namanya tuh, yang harus dilakukan gitu biar tenang dan lancar selama skripsi gitu Kak. Untuk menghadapi skripsi kayak ada apa namanya tuh, ritual kecil bagi Kakak sendiri gitu. Misalnya mandi atau apa gitu Kak. Kalau dari Kak Ide ini gimana nih Kak, ritual kecilnya Kak? Ada nggak Kak? Kalau aku sih buat ritualnya ya, kasarnya buat kita tenang dan lain-lain, ya aku nggak ada sih. Cuman mungkin kalau aku yang kemarin rasain ya, pas -1 itu mules sih kerasanya, benar-benar mules banget, itu emang kerasa banget, kepikiran banget gitu. Dan pas malam itu ya mencoba mengalihkan aja gitu, buat yang senang aja, fun aja lah, jangan dipikirin. Cuman kan aku sambil ngerjain PPT kan semalam itu, jadi ya ke bawah lah sampai sebelum sidang banget gitu. Tapi tadi ya kuncinya ke yang sebelumnya sih, senyum aja dulu gitu buat pas sidangnya gitu sih kalau dari aku. Oke, bisa nih ditiru nih saran dari ritual kecil dari Kak Idoi. Kalau dari Kak Desti ini gimana nih Kak?
Ritual kecil. Apa ya? Kalau mandi itu pasti ya, karena aku sidangnya pagi. Jadi, mungkin kalau lagi nervous itu mungkin berdoa, banyak-banyak doa, banyak-banyak minta restu sama orang tua, terus aku zikir, terus doain pengujinya, pembimbingnya, diluluhkan hatinya biar nanti pas sidang nggak nanya yang aneh-aneh gitu sih kalau aku. Oke, berarti kalau dari Kak Ide ini sama seperti yang tadi, kita harus selalu senyum biar kita ini supaya senyumnya ya Kak, yang nggak lupa ya Kak. Kalau dari Kak Desti ini harus perbanyak zikir dan doa itu sangat membantu ya Kak ya. Dengan zikiran doa dan kita mendoakan para penguji kita nantinya, biar nanti diluluhkan gitu hatinya gitu ya Kak ya. Kalau menurut Kakak nih, poin penting apa sih yang nggak boleh kelewat saat sidang gitu Kak, yang memiliki nilai plus gitu Kak? Poin penting, ada nggak Kak? Boleh nih Kak, dari Kak Desti dulu boleh? Poin penting. Kalau Yang nggak boleh kelewat gitu Kak? Kalau nggak tahu jawaban pertanyaan yang ditanya penguji, pede aja dulu, jawab apa yang kita tahu, tapi jangan sotoy juga ya. Maksudnya tuh jawab aja sesuai apa yang dipertanyakan sama penguji dan jawaban kita tuh nyambung sama dia. Terus ini sih sama kayak Bang Ide tadi, senyum. Walaupun kita merasa itu tuh bukan jawaban yang dimau sama penguji, kita senyum aja. Terus nanti kita jawabnya yang pede. Jadi kalaupun nanti salah dan nggak sesuai sama keinginannya penguji, nanti bakal dikoreksi atau dibetulkan sendiri sama pengujinya sih. Gitu Fatia kalau dari aku sendiri. Oke, kalau dari Kak Ide sendiri apa nih Kak? Hal yang boleh terlewatkan ya, itu tadi sih benar, kita jangan bengong gitu loh pas sidang skripsinya. Mau jawab seadanya pun ya nggak apa-apa, tadi benar kata Kak Desti, tapi setidaknya nyambung lah gitu, jangan ngelantur banget. Dan kalaupun misalkan nggak tahu sekalipun nih, ya udah itu benar-benar kerasa sih improve dari diri kitanya. Kita harus jawab pokoknya, jangan sampai nggak jawab. Dan ya tadi ya, kunci utamanya itu tadi, senyum sih sebenarnya. Mau apa-apa kita nggak bisa atau ngapain gitu, yang penting senyum dan bilang mau jawab terima kasih Pak atas pertanyaannya, terus jawabannya apa, sampein aja gitu. Kalau misalkan di stop di tengah-tengah nih, itu jangan kaget tuh, pasti aja kayak kamu kemana aja sih jawabnya gitu. Pasti ada pengujian kayak gitu, cuman ya udah kamu langsung bilang minta maaf, nanti dipelajari lagi atau gimana gitu. Dan yang paling utama benar sih itu, kuncinya senyum aja waktu sidang skripsi itu. Bukan berarti senyum-senyum kita nggak tahu apa-apa ya, tapi itu pengalihan aja sih sebenarnya dari penguji gitu sih. Oke, terima kasih nih Kak Ide. Kalau Kakak kemarin ketika sidang online-nya itu, pengujinya itu ada berapa Kak? Dan terus tenggat waktu saat sidang itu berapa lama gitu? Dari Kak Ide ini boleh duluan? Kalau kemarin pengujinya itu ada dua, penguji satu sama penguji dua, sama pembimbing di ruangan tuh. Dan untuk durasinya tuh 1 jam ya, yang normalnya 1 jam. Kadang mungkin ada yang lebih mungkin ya, beberapa temen aku ada bahkan kurang dari 1 jam pun bisa sih gitu. Jadi kurang lebih gitu sih untuk durasinya. Kalau Kak Desti sendiri gimana nih Kak? Sama Bang Ido, pengujinya ada 2, sama 1 pembimbing, terus durasinya itu rata-rata 1 jam ya. Sama sih, 1 jam, 10 menitnya presentasi, waktu lainnya paling untuk tanya jawab, gitu. Oke, berarti rata-rata waktunya itu 1 jam ya Kak. Gimana nih teman-teman sekalian ini, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita nih, ada Kak Ide sama Kak Desti, bisa dikirim di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau ini, lanjut nih Kak. Ketika sidang online kemarin, gimana sih perasaan Kakak ketika diumumkan lulus saat sidang? Nah, gimana tuh Kak?
Dari Kak Idu ini boleh nih Kak. Seneng lah pasti itu mah. Ya lega lah, udah berbulan-bulan ngerjain, terus diumumin dinyatakan lulus ya seneng banget gitu, kayak ada yang pecah aja gitu, jadi free gitu. Itu sih kalau dari aku jadi seneng. Ya, gitu. Pasti senang. Kalau dari Kak Desti ini gimana nih Kak? Sama, senang. Kayak akhirnya setelah berbulan-bulan berkutat dengan skripsi yang nggak kelar-kelar, akhirnya lulus gitu tuh happy sih, happy. Kayak senang aja kayak bisa ngelakuin aktivitas yang nggak dilakuin lagi selama skripsi gitu-gitu sih. Ya akhirnya bebannya itu berkurang, walaupun masih ada revisi ya pastinya, tapi ya senang dulu lah karena sudah lulus gitu kan. Itu sih Fatia. Oke, berarti walaupun kemarin ini lolos nih Kak, yang Kak ya semuanya, apakah Kakak ada revisi skripsi nih Kak setelah sidang? Ada nggak Kak? Kalau ada, bisa dijelaskan nih Kak dari Kak Ide dulu mungkin atau dari Kak Desti? Dari aku dulu ya. Kalau dari aku ada sih revisi, tapi ya revisi itu wajar. Tapi kalau aku sendiri revisiannya itu nggak terlalu banyak, jadi ya cepet aja gitu loh. Maksudnya tuh revisinya tuh paling yang kayak di jurnal aku salah nulis email ekstensi untuk aku dan dosennya gitu-gitu aja sih. Kalau misalnya revisi sampai yang harus gimana-gimana itu enggak. Jadi santai aja kalaupun misalnya dinyatakan lulus tapi ada revisi itu wajar sih kalau menurut aku. Ya sama sih kalau dari aku juga. Kalau revisi, untuk revisi pasti ada ya, setiap beres sidang pasti ada revisi, cuman bobotnya aja paling yang harus kita perhatiin. Kalau alhamdulillah kalau aku kemarin minor sih untuk revisi, nggak terlalu banyak. Dan yang harus kita pahami kalau misalkan revisi kita mayor nih, dalam artian banyak banget poin-poinnya, ya itu bisa aja sebenarnya mungkin ditahan kelulusannya bisa, sebelum kamu beresin revisiannya baru dinyatakan lulus, itu bisa kayak gitu. Banyak sih kasusnya, cuman alhamdulillah kalau kemarin aku revisinya minor, dan untuk ngerjainnya juga alhamdulillah cepat, dan ya alhamdulillah lancar sih kalau aku kemarin revisinya minor juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak, berarti revisinya minor dan apa namanya, revisinya pasti nggak terlalu sulit-sulit ya Kak. Berarti dari kata Kak apa namanya, Idri sama Kak Desti nih, revisi itu pasti ada. Tapi tiap orang nih beda-beda nih revisinya, ada yang dikit, ada yang banyak. Tapi kalau yang banyak nggak mungkin lolos juga ya Kak ya, karena terlalu banyak revisi. Oh ya, Teh lupa nanya nih Kak, apa namanya tuh, penilaiannya tuh kayak gimana sih Kak pas sidang ini Kak? Sistem penilaiannya Kakak tahu nggak Kak? Boleh Kak Ide duluan Kak. Oke, buat sistem penilaiannya ya sebenarnya untuk kita tahu nilainya atau gimana nilainya itu aku nggak tahu ya. Itu tergantung dari dosen penguji dan dosen pembimbing. Cuman kalau yang aku tahu mah, yang apa ya, yang memang bisa ngasih nilai dalam tanda kutip nilai kita cukup besar gitu, itu dari dosen pembimbing sih kalau dari aku. Gimana nanti dosen pembimbing berdiskusi sama dosen pengujinya ketika kan kita beres presentasi tanya jawab, terus kita kan disuruh keluar dulu nih. Nah mungkin yang aku percaya tuh di situ dosen pembimbing kita membantu kita kayak ngasih tahu nih, kalau aku dulu bimbingan gimana sih, rajin apa enggak, terus cara ngerjain skripsinya gimana, pemahamannya gimana, itu pasti dari dosen penguji itu minta saran juga ke dosen pembimbing kita. Jadi untuk standar nilainya itu mungkin yang aku tahu mah ya, bobotnya lebih besar dari dosen pembimbing nih gitu, pertimbangannya, dalam artian pertimbangannya. Tapi baik lagi semuanya ada di dosen penguji yang ngasih nilainya. Dosen pembimbing kita cuman ngasih pertimbangan dan ngebela kita sebenarnya. Jadi itu sekalian tipsnya juga itu harus apa ya, baik-baiklah sama dosen pembimbing kita, sering komunikasi. Kalau perlu cerita ya cerita aja sih, kalau aku dulu gitu sih, curhat aku lagi ada apa dan segala macam. Alhamdulillah beliaunya nerima sih kalau aku gitu.
Oh, berarti penilaian itu lebih banyak dari dosen pembimbing kita gitu ya, Kak. Kalau dari Kak Desti sendiri, Kakak tahu nggak nih? Kan beda jurusan nih, mungkin beda pembimbing juga, beda penilaian juga nih, Kak. Gimana nih menurut Kakak? Kalau dari aku sendiri kayak persentasannya gitu nggak paham ya besarnya, tapi benar kata Bang Iduy, yang memiliki andil besar untuk menentukan, pas saat kita keluar habis presentasi itu tuh dosen pembimbing. Jadi kayak, baik-baiklah kalian sama dosen pembimbing kalian, rajin-rajinlah bimbingannya, terus, yang sopan ajalah pokoknya sama pembimbing. Terus kalau untuk masalah berapa persentase nilai dari pembimbing, penguji, sama, presentasi kita tuh aku nggak paham ya yang itu, karena nggak pernah ada yang ngasih tahu masalahnya. Mungkin gitu sih, Fathia. Oke, Kakak ini punya saran atau kritik nggak, Kak, kalau misalnya besok ini kita masih ada sidang online gitu, Kak? Kritik untuk sidang online selanjutnya ada nggak? Dari Kak Desti boleh dulu saran atau kritiknya? Kritik atau sarannya, kalau aku sih enggak ya, mungkin sarannya itu, pembagian jadwalnya jangan terlalu mepet sama hari H pelaksanaannya. Soalnya kalau diumuminnya itu mendadak gitu kasihan sama anak-anak yang dapat jadwal sidang hari pertama gitu. Mungkin itu aja sih sarannya, kalau kritik nggak ada sih kalau aku. Kalau Kak Ide sendiri gimana nih, Kak? Ada saran atau kritik untuk sidang ke depannya nggak, Kak? Kalau dari aku sendiri sih untuk saran dan kritik dari kemarin ya, baik pengalaman aku aja, ini udah cukup deh kalau dari aku ya, dari aku sendiri kurang lebihnya untuk saran dan kritiknya nggak ada sih. Paling sebenarnya di luar konteks sidang online ya, yang kemarin aku rasain kayak mungkin ada kendala atau apa waktu aku kan sidang itu April kalau nggak salah, sidang skripsinya. Nah harusnya SA-nya itu atau sidang akademiknya itu di bulan Mei harusnya kan, harusnya ada nih tiap bulan yang setahu aku ya. Tapi kemarin tuh nggak ada, bulan Mei itu nggak ada sidang akademik, jadi dilempar ke bulan Juni gitu. Jadi aku selama 1 bulan di bulan Mei itu nggak bisa daftar sidang akademik karena nggak ada jadwalnya sih. Jadi harus nunggu 1 bulan, dan itu dari aku sendiri ya kayak agak menghambat sih untuk kita dapetin surat keterangan lulus, untuk misalkan kita apply kerja gitu. Itu sih yang mungkin jadi kritik dan saran aku ya ke jadwal apa sidang akademiknya kemarin sih. Ini emang di luar konteks sidang online ya, tapi cover untuk semuanya. Kalau dari aku sendiri, mulai dari apa ngasih info, terus tata cara kita sidang online ya dan segala macam, itu udah emang baik sih kalau dari aku ya. Gitu sih, Fatia. Oke, Kak. Ada kata penyemangat nggak, Kak, untuk kami angkatan 18, 19, U20, biar nggak takut buat jalanin skripsi nanti nih, Kak. Menurut Kakak, gimana ya, Kak? Menurut aku pribadi, skripsi itu kayak sesuatu momok yang menakutkan banget untuk dilakukan gitu, Kak. Menurut Kakak ada kesaran dan penyemangat nih, Kak, untuk kami, Kak. Dari Kak Idi dulu boleh atau dari Kak Desti? Oke, dari aku ya. Kalau dari aku sendiri penyemangat untuk angkatan yang terdekat ya, yang udah mulai ngambil proposal gitu-gitu, angkatan 2018 kalau nggak salah ya. Semangat, cari topik yang benar-benar kamu minati supaya nanti ke depannya merasa merasa gimana ya, tertarik, terus nanti ke depannya semakin giat untuk menulisnya. Jadi kalaupun malas itu tuh nggak terlalu terlalu gimana ya, pokoknya cari topik yang diminati, anggap semua dosen pembimbing itu baik, walaupun kalian dapat dosen pembimbing yang nggak kalian inginkan, itu tuh jalanin aja. Terus sebisa mungkin kerjain, rajin bimbingan, terus kalau yang untuk angkatan 19-20, nggak usah terlalu mikirin skripsi dulu, karena masih jauh gitu kan jalannya, walaupun kalian kayak ngerasa, ih aku takut
skripsi itu gini, itu tuh nanti aja dulu kalian fokus dulu kuliah, fokus dulu ngembangin diri kayak ikut-ikut organisasi, ikut kepanitiaan, atau ikut perlombaan, atau segala macamnya yang bisa mengasah skill kalian gitu kan. Terus, banyak yang berpikir kan kayak skripsi itu momok bagi kita semua, sebenarnya itu bukan hal yang perlu ditakuti. Kalian itu pasti bisa menyelesaikan skripsi karena apa ya, karena kalian dari semester 1 tuh udah ngelakuin hal-hal yang lebih sulit daripada skripsi. Kayak contohnya nih, 1 semester kalian tuh udah ngelakuin kayak ujian tengah semester, ujian akhir semester, itu tuh lebih lebih apa ya, lebih menakutkan ketimbang cuman skripsi doang yang cuman 4 SKS gitu, sama proposal 6 SKS gitu kan. Jadi nggak perlu takut, kalian pasti bisa, insya Allah ada jalannya, ada niat. Kalau kalian semangat, insya Allah kelar gitu kan, nggak usah takut karena mau nggak mau ke depannya kalian pasti akan menjalaninya gitu loh. Jadi semangat aja, terus, eee, tanamkan hal-hal yang baik di dalam pikiran kalian, kalaupun ya itu tadi misalnya nih dapat pembimbing yang nggak sesuai sama yang kalian inginkan, ya udah jalanin dulu, siapa tahu memang itu yang terbaik kan. Mungkin gitu sih kalau dari aku ya. Oke, karena kita udah di akhir acara, dari Kak Idi atau dari Kak Desti ini ada kata terakhir nggak nih Kak? Buat Boleh. akhirin acara kita nih. Boleh dari Kak Idin boleh. Tadi aku soalnya belum ngasih ini ya, ngasih dari yang aku, pandangan dari aku soal buat kalian gitu. Kalau dari aku soal skripsi, setiap orang ada dramanya, jalanin aja karena skripsi itu bukan siapa yang paling cepat beresin sih. Mau kalian pintar, mau kalian kasarnya tidak mampu, skripsi itu bukan masalah tentang itu sih. Kalau dari aku, skripsi itu gimana kamu bertahan buat nyelesainnya, karena setiap orang dramanya beda-beda sih untuk nyelesain skripsi. Jadi siapin mental aja buat bertahan ngadepin skripsi yang memang berbulan-bulan dan gitu-gitu aja siklusnya. Tapi itu sih kuncinya, bukan siapa yang lebih cepat, bukan siapa yang lebih duluan untuk lulus, tapi ya siapa yang paling kuat bertahan sih kalau dari aku. Ini itu sih buat kalian angkatan yang mau menjalankan skripsi, semangat aja, insya Allah enjoy, aman semuanya. Thank you. Dari Kak Desti ada kata-kata terakhir nggak nih Kak? Kata-kata terakhir, semangat bagi kalian yang mau ngambil skripsi. Benar kata Bang Idui tadi, skripsi itu bukan perlombaan, skripsi itu bukan tentang siapa yang cepat dia yang menang, tapi skripsi itu tuh siapa yang mampu bertahan sampai menyelesaikan skripsi itu. Karena benar kata Bang Idui, siklusnya ngerjain skripsi itu tuh gitu-gitu aja, bangun tidur, ingat skripsi kerjain lagi, terus stuck, tutup laptop, nanti kepikiran skripsi kerjain lagi, gitu-gitu aja. Ya memang membosankan, tapi jalanin aja. Kalaupun nanti ada kesulitan, ingat ada dosen pembimbing yang bisa kalian tanyain bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Intinya kerjakan, semangat, banyak-banyak bertanya sama teman-teman yang lebih paham, atau banyak-banyak berdiskusi sama dosen pembimbing kalian sendiri. Gitu aja sih kalau dari aku. Thank you. Oke Kak Desti dan Kak Ide, terima kasih nih Kak udah jadi narasumber kita di Ngopi atau Ngobrolin Aspirasi kali ini nih Kak. Dan terima kasih kepada pendengar yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir acara kita, karena ini sudah terakhir. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih, semangat ya. Semangat teman-teman. Semangat kalian.